Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sirup dasumi atau sirup daun suji alami. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Khotimah, NIM saya 33342100017. Dan ini merupakan mata kuliah ketahanan pangan. Yang pertama ada pendahuluan. Ada latar belakang. Semakin berkembangnya iptek dan juga diiringi dengan perkembangan zaman yang sangat cepat, sehingga tidak menutup kemungkinan hal tersebut berpengaruh pada pola pikir kehidupan manusia yang semakin maju, terutama pada aspek kehidupan keseharian dalam menggunakan ilmu teknologi, khususnya dalam memenuhi kebutuhan. Berbagai macam produk telah dihasilkan pada produsen untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Akan tetapi, produk-produk tersebut kadangkala hanya bisa dinikmati oleh kalangan menengah ke atas saja. Dalam pembahasan ini, saya akan membahas tentang pembuatan sirup daun suji alami. Karena kandungan gizi yang terdapat pada daun suji ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita, mengingat semakin padatnya aktivitas di kehidupan zaman modern ini, terkadang membuat tubuh kita kekurangan gizi, dan pada akhirnya akan mengakibatkan suatu penyakit yang berbahaya bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu, saya membuat sarana alternatif dengan pembuatan sirup yang alami namun berkhasiat tinggi berdasarkan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Selain pembuatan yang lumayan mudah, sirup dasumi juga dapat dibuat serta dinikmati oleh semua kalangan, baik dari menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Selanjutnya ada manfaat dan luaran. PKMKC sirup daun suji alami ini bermanfaat untuk mengobati atau meringankan berbagai macam keluhan penyakit secara alami sehingga tidak terlalu banyak tubuh kita itu tidak terlalu banyak menerima zat kimia yang memiliki efek samping kurang baik begitu. Nah, masih sedikit yang membuat daun suji ini menjadi olahan sirup. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada para masyarakat untuk membuka lahan penghasilan. Luaran yang diharapkan dalam program ini adalah produk yang dihasilkan atau sirup daun suji ini dapat dikonsumsi oleh khalayak sebagai minuman yang enak dan pastinya berkhasiat. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Nah, apa sih daun suji itu? Daun suji itu merupakan tumbuhan yang memiliki masa tahunan dan biasanya sering dimanfaatkan untuk olahan makanan ringan hingga berat. Fungsi daun ini salah satunya menjadi pewarna untuk makanan. Tumbuhan suji ini memiliki nama latin Dracaena angustifolia. Berbeda dengan daun pandan, daun suji ini sangat pekat warnanya sehingga sering digunakan untuk pewarna makanan yang lebih strong. Makanan yang menggunakan pewarna daun suji lebih awet daripada daun pandan. Meskipun harum daun suji tidak sekuat daun pandan, teknologi dan ilmu pengetahuan yang canggih mampu memecahkan fakta bahwa daun suji dapat digunakan untuk obat. Pengobatan menggunakan efek daun suji baru-baru ini dikembangkan. Zaman dahulu, orang-orang menggunakan daun suji dengan cara direbus sebagai metode pengobatan tradisional. Nah, selanjutnya ada klasifikasinya. Daun suji itu termasuk Kingdom Plantae, divisinya adalah Magnoliphyta, kelasnya itu Liliopsida, ordonya adalah Asparagales, familinya adalah Rucaceae, genusnya adalah Dracaena, dan spesiesnya adalah D. angustifolia. Selanjutnya ada manfaat daun suji. Nah, yang pertama ada bagi kesehatan tubuh, yaitu untuk mengobati beri-beri dan disentri. Meringankan gejala PMS, obati masalah paru-paru, anti kolesterol, obat sakit gigi, gusi berdarah, menaikkan sistem imun, menambah berat badan. Nah, bagi kesehatan kulit, itu menjaga kesehatan kulit, menyuburkan rambut, mencegah penuaan dini. Selanjutnya ada bagi ibu hamil dan menyusui, itu menurunkan resiko preeklamsia, dan yang terakhir ada pelancar ASI. Namun hal tersebut itu tidak sepenuhnya bisa terjadi secara konstan. Jika penyakit yang dialami itu lumayan parah, maka sebaiknya ke dokter yang bersangkutan. Selanjutnya ada olahan daun suji, olahan sirup daun suji.
Nah, sirup atau sirup adalah cairan yang kental dan memiliki kadar gula terlarut yang tinggi, tetapi hampir tidak memiliki kecenderungan untuk mengendapkan kristal. Sirup juga sering digunakan pada dunia obat-obatan, kuliner, serta minuman. Daun suji memiliki kandungan kimia, alkaloid, saponin, fluorida, tanin, dan polifenol. Dapat kita jumpai dalam kandungan daun teh. Berfungsi sebagai obat penenang alami. Berarti komposisi dalam daun teh hampir sama dengan daun pandan dan daun suji. Jadi sangat mungkin jika daun pandan dan daun suji diolah seperti teh, terlebih jika dicampur jahe. Wah, tentunya menghasilkan minuman nikmat dan sangat berhasil untuk kesehatan. Selanjutnya ada diagram alir pelaksanaan. Yang pertama ada studi kasus, yang kedua ada membuat rancangan, yang ketiga ada menyiapkan alat dan bahan, yang keempat ada proses pembuatan, yang kelima ada proses pengujian, dan yang terakhir ada evaluasi. Selanjutnya ada prosedur pembuatan. Nah, metode yang pertama itu metode yang digunakan dalam pembuatan sirup resumi ini adalah dengan melakukan sebuah observasi, pengamatan tentang fenomena kejadian yang terjadi, dan dengan mencari materi penunjang dari fenomena yang terjadi studi literatur. Proses kedua adalah membuat sebuah rancangan, yaitu rancangan terhadap produk atau daun suci alami ini. Yang ketiga adalah preparisasi atau persiapan alat dan bahan. Jadi kita menyiapkan alat apa saja yang dibutuhkan ketika kita membuat produk ini. Yang keempat adalah proses pembuatan. Nah, di sini kita membuat daun suji ini menjadi produk yaitu sirup. Yang kelima adalah pengujian, yaitu kandungan yang ada dalam sirup ini. Dan yang terakhir adalah evaluasi, yaitu berupa kelayakan komponen dan nilai ekonomis produk yang dihasilkan. Selanjutnya ada anggaran atau biaya. Nah, jumlahnya itu semuanya dari peralatan menunjang, bahan habis pakai, biaya perjalanan, dan lain-lain itu 1.848.000. Nah, jadwal kegiatannya itu yang pertama itu ada perencanaan, yaitu studi kasus. Itu saya lakukan pada minggu pertama. Yang kedua itu ada penyusunan jadwal dan pembelian peralatan itu di minggu kedua. Di minggu ketiga itu ada proses pembuatan dan pengujian komponen, dan proses keempat ada di minggu keempat ada evaluasi dan manif. Ini adalah justifikasi anggaran kegiatan, bisa dilihat. Sudah masuk ke bab terakhir, yaitu daftar pusaka. Jadi semua yang saya presentasikan ini berasal dari sini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.